Assalamualaikum, halo apa kabar? Bertemu lagi nih barengan dengan saya, Abiyar Radwan. Nah guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat, bugar, dan bahagia selalu ya. Tapi kalau ada dari kalian yang sedang sakit, saya doain semoga diberi kesehatan seperti sedia kala. Nah guys, tahu nggak? Hari ini tuh kita bakal membicarakan sebuah kasus yang benar-benar bikin perasaan kita tuh tercabik-cabik guys. Gimana enggak? Kasus yang akan kita bicarakan ini adalah kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang balita, di mana pembunuhnya itu pun masih anak-anak juga guys. Jadi ya, pada waktu itu seorang balita berusia 2 tahun asal Inggris yang bernama James Bulger itu tewas di tangan dua anak yang masih berusia 10 tahun. Dua anak tersebut bernama John Venables dan Robert Thompson. Namun, sampai sekarang gak diketahui alasan keduanya kenapa bisa sampai tega menghabisi nyawa balita berusia 2 tahun itu. Nah guys, kejadian ini tuh terjadi pada 12 Februari 1993. Hari itu James yang lugu sedang berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan bersama ibunya. Nah, sang ibu yang sedang asik berbelanja kayaknya tuh gak terlalu memperhatikan anaknya tersebut. Dua orang anak yang bernama John Venables dan Robert Thompson yang saat itu masih berusia 10 tahun, hari itu memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencuri makanan dari beberapa pertokoan. Nah, saat itulah John dan Robert itu melihat James yang sedang sendirian di saat sang ibu sedang sibuk berbelanja. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menculik balita tersebut. Setelah berhasil membujuknya, John dan Robert akhirnya berhasil membawa pergi James keluar dari pusat perbelanjaan guys. Beberapa menit kemudian, ibunya si James yang menyadari bahwa anaknya itu telah hilang, langsung panik guys dan mencarinya sampai ke seluruh sudut pusat perbelanjaan itu, tapi nggak ketemu. Nah, lalu dia pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Nah, sementara itu, setelah berhasil membawa James pergi, John dan Robert itu sempat membawanya berjalan-jalan. Nah, waktu itu banyak saksi mata yang mengaku melihat mereka bertiga itu menelusuri jalan guys. Tetapi sama sekali nggak ada yang menaruh kecurigaan. Karena mereka itu terlihat ya kayak dua orang kakak yang sedang membawa adik kecilnya berjalan-jalan gitu deh. Nah, sampai akhirnya mereka itu membawa James ke sebuah tempat di dekat rel kereta api. Dan disinilah aksi pembunuhan sadis itu terjadi. Waktu itu, John dan Robert itu mendorong James hingga terjatuh. Kemudian mereka menyipratkan cat ke mata James yang membuatnya jadi nggak bisa melihat dengan jelas. Mereka berdua itu lalu menendangi dan memukuli si James itu dengan batu dan menyumpal mulutnya dengan batu baterai. Nah, entah apa yang merasuki pikiran dua anak berusia 10 tahun itu hingga akhirnya mereka itu tega menghantam kepala James dengan besi besar seberat 10 kg. Nah, hantaman inilah yang membuat kepala balita itu retak dan mengalami luka yang sangat parah. Dan James pun langsung tewas seketika. Setelah melakukan aksi keji itu guys, mereka ini kemudian meletakkan tubuh James di rel kereta api dengan tujuan agar kematian James itu seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Lalu mereka meninggalkan tubuh James di sana hingga akhirnya sebuah kereta datang dan membelah tubuh James menjadi dua. Nah, pihak kepolisian yang telah menerima laporan akan hilangnya James pun akhirnya melakukan pencarian guys. Mulai dari daerah sekitar pusat perbelanjaan tempat James hilang, hingga akhirnya polisi itu berhasil mendapat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan James itu dibawa pergi oleh dua orang anak lelaki tersebut. Nah, waktu itu keluarga James pun sempat merasa lega nih, karena mereka berpikir kalau anaknya itu hanya diajak bermain oleh dua anak laki-laki tersebut. Tetapi 2 hari kemudian mereka dikejutkan dengan penemuan jasad anaknya di dekat rel kereta api dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sudah terbagi menjadi 2. Semua barang bukti juga berhasil ditemukan di tempat kejadian seperti batu dan besi yang digunakan untuk membunuh James. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi itu akhirnya berhasil melacak dan menemukan John dan Robert melalui daftar absensi sekolah mereka. Keduanya lalu dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah. Kedua bocah itu ditemani oleh ibu mereka guys. Namun baik Thompson dan Venables itu mengelak, gak mengakui perbuatannya.
Nah, detektif ini mengira keberadaan ibu mereka itu cukup mengintimidasi bocah-bocah nakal ini, guys. Maka detektif menyuruh ibu mereka pergi, membiarkan detektif berbicara empat mata kepada masing-masing anak. Dan akhirnya mereka mengakui perbuatan sadisnya. Waktu itu, Venables itu menyalahkan Thompson dan begitu pula sebaliknya. Namun, detektif itu sudah menyelidiki bahwa keduanya itu turut ambil peran dalam kematian James. Motifnya? Nggak ada, guys. Mereka itu cuma bocah-bocah nakal yang lepas dari pantauan orang tua mereka saja, yang saat itu sekedar pengen iseng aja. Tapi, kalian penasaran nggak sih dengan latar belakang kedua pelaku tersebut dan kenapa mereka berdua ini yang clearly mereka ini masih bocil tapi kok sampai bisa punya pikiran buat ngelakuin hal sadis seperti itu? Nah, jadi beginilah background kedua pelaku ini, guys. Robert Thompson ini berasal dari keluarga yang miskin dan nggak harmonis sama sekali. Jadi keluarga itu memiliki 7 orang anak termasuk dia. Kedua orang tuanya itu adalah pecandu alkohol dan konsumen narkoba. Mereka itu sering bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain karena nggak mampu menghidupi keluarga. Nah, untuk lebih menambah masalah, ayahnya itu berselingkuh dengan seorang wanita yang dia temui di sebuah bar. Dan ketika ibunya mengetahui tentang perselingkuhan suaminya itu, dia menghadapinya dan meminta cerai. Setelah konfrontasi ini, ayahnya Robert ini mulai secara rutin memukul istri dan anak-anaknya untuk membungkam mereka, guys. Nah, akhirnya dia minta tuh anak-anaknya untuk mengurus diri sendiri dan mulai tinggal di rumah pacar barunya. Setelah dia pergi, ibu Robert juga mencuci tangannya dari tanggung jawabnya, guys. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa nggak mungkin dia memenuhi semua kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dia lebih lanjut menambahkan bahwa saudara kandungnya itu cukup besar untuk memilih pekerjaan dan menjaga satu sama lain. Nah, segera setelah itu, dia juga mendapatkan pacar baru, guys. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya dan pindah untuk tinggal bersama pacarnya. Nah, beberapa minggu setelah dia pergi, ayah Robert tuh kembali ke rumah, guys. Perselingkuhannya itu telah gagal. Ketika dia mengetahui bahwa istrinya telah pergi, karena marah, dia membakar rumahnya. Hal terakhir yang bisa disebut keluarga mereka telah menjadi abu. Nah, setelah kejadian ini, semua saudara kandungnya diselamatkan oleh pekerja sosial dan dikirim ke rumah penampungan. Para pekerja sosial memasukkan mereka ke sekolah baru dan mengurus semua kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, kalau John Venables ini berbeda dengan Robert Thompson ya, guys. John Venables ini berasal dari keluarga yang sangat konservatif. Dia memiliki 2 saudara kandung dan keduanya itu menderita kemampuan belajar yang parah. Ayah John, Neil, adalah orang yang sangat santun, guys, dan percaya pada peran tradisional dalam keluarga. Nah, pria itu bekerja harian di sebuah pabrik di mana dia itu bekerja keras dan mendapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarganya. Nah, istrinya yang bernama Susan adalah seorang ibu rumah tangga. Dia mengurus semua pekerjaan rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat anak-anaknya. Namun, anak-anak di lingkungan sekolah Jones itu sering kali mengejek dan mengganggunya karena John itu memiliki apa yang mereka sebut saudara kandung. Nah, mereka itu sering memaksa John untuk menyamar sebagai saudara kandung jika ingin bermain dengan mereka. Jadi si John ini kayak dipaksa berperilaku seperti seorang tunagrahita kalau ingin bermain dengan teman-temannya itu. Sekembalinya dari sekolah, John itu kayak jadi sering mengamuk dan berdebat dengan orang tuanya, guys. Dia akan memancing mereka untuk mengirimnya ke sekolah berkebutuhan khusus, tempat saudara-saudaranya dikirim. Nah, namun saat itu orang tuanya itu nggak menyerah sama amukannya. Jadi dia mulai melukai dirinya sendiri dengan gunting di sekolah. Dia juga merobek dinding pajangan dan bersembunyi di bawah meja sambil berteriak pada gurunya. Nah, pada satu titik nih, dia bahkan pernah mencoba mencekik salah satu rekannya dengan penggaris. Menyusul banyaknya insiden seperti itu, akhirnya si John ini dikeluarkan dari sekolah. Nah, seperti kayak sudah ditakdirkan ya, hal ini kemudian menyebabkan John Venables itu bergabung dengan sekolah Robert Thompson. Dan di sekolah itu mereka akhirnya berada di kelas yang sama dan menjadi teman baik. Nah, dua ini secara teratur lalu melewatkan kayak pelajaran, sering bolos untuk mengunjungi kompleks perbelanjaan tempat mereka mengutil komik dan makanan ringan favorit mereka. Jadi basically mereka berdua itu emang udah mendapat problem dalam keluarga internal sendiri ya. Dan kekacauan-kekacauan yang ada di sekitar mereka itu emang bener-bener udah bikin mental mereka itu jadi literally sakit gitu. Nah, balik lagi ke kasusnya, di tahun yang sama ketika mereka tertangkap, keduanya itu langsung didakwa, guys.
Tapi karena usia mereka yang masih di bawah 15 tahun ya, so pihak berwenang ini mengirimnya ke pusat rehabilitasi alih-alih ke penjara. Nah, Venables dan Thompson ini lalu dihukum 8 tahun dan akan dibebaskan saat mereka berusia 18 tahun. Meski begitu, identitas mereka itu dijaga guys. Jadi nggak ada pers yang bisa meliput perkembangan keduanya. Nggak ada yang bisa melihat seperti apa kedua penjahat cilik ini tumbuh. Lebih tepatnya, saat mereka dibebaskan, nggak akan ada yang mengenali mereka. Terlebih, hakim akan memberikan mereka itu identitas baru sebagai langkah pencegahan diskriminasi sosial yang mungkin akan dihadapi oleh keduanya. Nah, tapi rakyat Inggris itu nggak puas guys. Mereka itu merasa kayak 8 tahun itu adalah hukuman yang terlalu singkat gitu. Warga juga khawatir kalau keduanya akan berbuat hal serupa lagi di masa depan. Jadi intinya, mereka berdua itu dikecam nggak layak hidup di antara masyarakat Inggris. Nah, salah satu pelaku yang bernama Venables itu dikirim ke penjara lagi pada tahun 2010 karena melanggar pembebasan bersyarat. Dibebaskan bersyarat lagi pada 2013 dan pada November 2017 kembali dikirim ke penjara karena memiliki gambar pelecehan anak di komputernya. Wow. Jadi emang bener-bener ya, dari sejak dia bocil sampai ditahan, lalu melakukan kesalahan, ditahan lagi dan tetap masih melakukan kesalahan. Ini sih emang basically dia itu ada sifat-sifat jahat gitu ya. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang mendorong kedua pelaku tersebut melakukan kejahatan terhadap seorang anak kecil? Nah guys, itulah tadi barusan bahasan yang kita bicarakan hari ini ya. Sesuatu yang memilukan sebenarnya, tapi memang sudah terjadi, ya gimana lagi ya kan. Semoga kedepannya dunia ini jadi semakin baik, dipenuhi dengan orang-orang baik seperti kalian, seperti saya. Jadi cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini. Pastikan sobat sudah follow fanpage ini untuk update video-video menarik lainnya dari kami. Saya Buyara 2 pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Bye.